خيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita bahas panjang lebar tentang berbagai macam problematika, kemudian berbagai macam sikap kita yang harus kita jalani dalam beragama ini, kita sampai pada pembahasan bagaimana ya, apa yang harus diperhatikan kalau membantah seseorang, apa yang harus diperhatikan jika mau membantah seseorang ya. Yang pertama adalah bantahan tersebut hendaknya disampaikan dengan halus dan lemah lembut, seperti sudah kita sampaikan tadi, bagaimana lemah lembut itu sifatnya Nabi Muhammad SAW dan perintah dalam Al-Quran demikian. Kemudian yang kedua adalah apabila bantahan tersebut ya terhadap sebuah kesalahan yang kurang jelas ya, tapi ya dari jenis persoalan yang ya apa ya masih samar-samar lah kesalahannya itu ya, maka untuk apa merujuk kepada ahli ilmu atau ulama, tidak serta-merta dia mengeluarkan, misalnya dia ustadz mengeluarkan bantahan sepihak ya, padahal kesalahannya itu samar-samar, tidak jelas ya, dia masih belum tahu ngomong ini bisa diarahkan kemana gitu. Jadi harus dia merujuk kepada ulama. Yang pertama harus dengan lemah lembut, kemudian yang kedua adalah merujuk kepada para ulama. Kemudian yang ketiga, jika dia sudah melaksanakan bantahan atau peringatan ya kepada seseorang yang berbuat salah, sedang dengan lemah lembut, dengan hal-hal yang baik ya, maka kewajibannya sudah gugur. Kewajibannya sudah gugur dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Maka tidak perlu menyibukkan diri dengan mengikuti gerak-geriknya ya, kayak intel ya, tidak perlu jadi intelnya, sudah ngapain ya, ke sana diikuti, ya kasih GPS saja kalau gitu ya. Jadi tidak seperti itu. Sudah, kalau kita sudah memperingatkan umat tentang kesalahan-kesalahannya, cukup sudah ya, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita sudah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian yang berikutnya, dia tidak boleh menguji orang lain ya. Nah ini pembahasan yang insyaallah pembahasan yang terakhir lah. Tidak boleh menguji seseorang itu dengan seseorang. Dalam artian, kalau saya berteman, itu sudah kita singgung sih sebenarnya ya, bagaimana sikapmu dengan si fulan misalnya ya, karena dia teman saya ya biasa saja ya, wah berarti antum mubtadi ya, sama dengan dia. Jadi menguji orang dengan orang, ini tidak dikenal di kalangan ahli sunnah wal jamaah ya. Menguji orang dengan orang, imtihanun nas bil akhshas bid'atun ya, menguji seseorang dengan seseorang, ini perbuatan yang diada-adakan. Misalnya mengetahui mauqif kita, bagaimana pendapat kita tentang ulama A ya, baru kita dihukumi. Jadi konsekuensinya nanti kita seperti ini ya. Dan ini tidak boleh ikhwan ya, tidak diperbolehkan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dan itulah sikap-sikap yang harus kita lakukan ya. Dan seharusnya sesama ahlu sunnah kembali lagi lemah lembut. Kemudian kita senantiasa ta'awun 'alal birri wat taqwa, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dalam surat Al-Maidah ayat kedua itu. Kemudian kita
jauhi hal-hal yang tidak bermanfaat sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ya, di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Termasuk hal-hal yang tidak bermanfaat itu tadi, mencari-cari kesalahan orang lain, ya, mengikuti gerak-geriknya. Itu tidak bermanfaat ya ikhwan. Ya. Sibukkan antum dengan ilmu, dengan majelis ilmu, ya. Itu insya Allah lebih bermanfaat daripada melakukan hal-hal yang demikian. Kemudian sebagai penuntut ilmu, ya, kita harus fokus dengan ilmu, ya. Fokus dengan ilmu. Jauhkan diri kita dari tempat-tempat fitnah, ya. Misalnya sekarang kita tidak di tempat fitnah, tapi HP kita ini tempatnya fitnah. Ya, kita buka situs-situs yang penuh subhat, penuh dengan perdebatan, penuh, sehingga kita subhanallah sudah jauhi saja. Kalau kita pengen bahagia, jauhi hal yang seperti itu, ya, jauhi yang seperti itu ya kawan, ya. Kemudian ini adalah ujian ya bagi kita, menjauhi hal-hal yang asyik. Debat itu asik Ustaz, pokoknya ngomongin orang itu asik, kajiannya rame biasanya. Ya, kita membahas kesesatan Ustadz Fulan, rame itu, ya, yang datang itu, subhanallah, membahas kesesatan ini, kesesatan. Jadi itu biasanya disukai, ya, itulah hawa nafsu, ya. Kalaupun itu hak, ya, itu pun dilakukan bukan terus menerus, ya, sekali dua kali, itu pun kalau memang benar-benar orangnya menyimpang, bukan terus menerus, ya. Memang ujian kita penuntut ilmu, ya, kadang digerakkan atau menyukai hal-hal yang demikian, yang debat-debat itu yang suka, yang viral-viral, itu suka itu, masya Allah, ya, yang, ya, itulah manusia, ya, dan kita tidak boleh yang mengikuti hal yang demikian. Yang kita harus fokus dengan ilmu, karena dengan ilmulah Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu. Kemudian kita senantiasa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, minta tambahan ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah untukku ilmu. Ya. Kemudian kita berdoa kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbalah. Ya. Dan di antara tanda kebaikan, ya, adalah kita diberikan kemudahan belajar agama ini. Tidak sibuk dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, kita ditafaqquh, ya, dimudahkan untuk tafaqquh fid din. Nabi Muhammad SAW bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Ya, jadi kita menjadi orang yang bermanfaat saja. Sudah, tidak usah sibuk-sibuk yang demikian, ya, sehingga menyita waktu kita untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, masalah yang terakhir yang perlu kita ingatkan adalah masalah tazkiyah, ya, merekomendasi seseorang ini berat, ya, tidak boleh seseorang gampang memberi rekomendasi, ya, mencela tidak boleh, gampang mencela orang tidak boleh, gampang merekomendasi juga tidak boleh. Kalau memang dia tidak ketahui secara betul, ya, hanya qila wa qala, ya, harus jelas, ya. Makanya hal-hal ini dikatakan berat lah, memberi tazkiyah kepada orang, ya. Apalagi ternyata orang itu tidak mumpuni, ternyata orang itu malah menyimpang dan lain sebagainya. Maka hati-hati ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya. Yang penting semoga kita istiqomah untuk senantiasa duduk di majelis ilmu, sehingga ilmu yang kita dapatkan ini bisa bermanfaat, kita bawa menjadi bekal kita nanti di akhirat kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Harta kita tidak akan bermanfaat, anak-anak kita tidak akan bermanfaat, amalan kita lah yang akan bermanfaat nanti. Kalau kita didik anak-anak kita menjadi anak yang soleh, itulah nanti yang bermanfaat, yang mendoakan kita. Kalau kita punya harta, kita infakkan menjadi sedekah jariyah, itulah yang akan bermanfaat. Tapi kalau itu tidak kita lakukan, maka semuanya itu tidak akan bermanfaat. Meskipun rumah kita lantainya sampai ke langit,
itu tidak akan bermanfaat ya ikhwan. Kalau cuma untuk hias-hiasan, tidak dijadikan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan insyaallah di sisa waktu ini kita akan buka sesi tanya jawab. Insyaallah yang bisa kita jawab, yang tidak wallahu a'lam bissawab. Tafadhol. Jazakallahu khair atas materi yang telah Ustaz sampaikan dari hari kemarin sampai sekarang. Pertanyaan saya ada dua, itu saling bersangkutan. Seperti yang kita tahu bahwa Malang itu adalah kota pendidikan. Yang nomor dua yang saya tahu sebelum saya datang ke Malang setelah Jogja. Jadi di mana itu dunia kampus lalu dunia akademis, di mana penuh kritikan dan debatan dan berdebat. Nah, materi kemarin sampai sekarang itu memang ada beberapa poin yang Ustaz sampaikan tadi juga, yaitu bahwa jangan sibuk berdebat. Nah, jangan sibuk kritik. Nah, kita sebagai mahasiswa yang baru mengenal agama yang lurus hak sekarang ini di dunia kampus, di mana dari TK sampai SMA, lulus SMA kami cuma Islam KTP doang. Nah, di sini kita kaget, berarti memang mengkritis, berdebat itu tidak boleh dalam agama yang hak ini, yang di jalan yang lurus ini. Sedangkan di dunia kampus, di mana kita menuntut ilmu itu wajib. Nah, itu bagaimana pendapat Ustadz untuk saya pribadi dan beberapa teman yang di sini yang sedang kuliah? Itu pertama. Kedua, tetap bersangkut paut, yaitu contohnya saya sedang belajar di kampus jurusan bahasa Inggris, ilmu duniawi. Sedangkan ada hadis mengatakan bahwa kalau Allah menginginkan kita baik, maka Allah akan memahami kita ilmu agama. Berarti kita ilmu agama ini bagus nih, berarti ini nggak boleh, ya ini nggak usah lah. Saya dulu berpendapat bahwa fokus aja ilmu bahasa Inggris atau ilmu dunia, agama tuh nanti ikut dari belakang. Ternyata ada pendapat mengatakan bahwa agama ini bagus, dunia juga bagus. Bagaimana kita sebagai mahasiswa di sini yang lagi-lagi baru mengetahui bahwa ada ilmu agama yang hak lurus sesuai pemahaman para sahabat dan Rasul, itu kita sinkronkan antara dunia dan akhirat, sehingga apa yang kita lakukan di akhirat dunia itu berpahala, apa yang kita lakukan di agama berdampak juga sama ilmu dunia kita, sehingga sinkron gitu. Itu aja. Sudah. Masya Allah. Barakallahu fikum. Oh iya, Masya Allah. Barakallahu fikum, Masya Allah. Pertanyaan. Iya, tidak masalah. Pertanyaan yang sangat bagus tentang bagaimana tadi kan kita tidak boleh berdebat, tidak boleh mengkritik, tidak boleh. Tidak. Itu adalah secara umum. Ini beda lagi di kalangan mahasiswa ya, kawan. Ya, ini tidak bisa kalau di kalangan mahasiswa itu ada berlaku diskusi. Ya bukan debat ya, maksudnya debat itu yang dilarang itu debat kusir. Debat kusir yang sampai ini, aduh otot nih. Nah, itu yang dilarang itu. Ya. Sampai meja itu bisa dibanting. Nah, itu dilarang. Tapi kalau debat secara sehat, ya. Dan itu bukan ada maslahat, ya. Ada masalah dan kita mampu. Nah, ingat, kita mampu, tidak masalah. Tapi tentunya enggak usah dipublikasi. Ya, misalnya debat sama teman lah, ya, saling diskusi, bukan debat sebenarnya. Bagaimana nanti agama ini yang ini. Asalkan ada ilmunya, kemudian masih dalam bimbingan siapa? Ahli ilmu. Itu enggak masalah. Jadi tidak ada, apalagi mahasiswa ya. Memang mahasiswa itu kan diajarkan untuk kritis. Enggak boleh mahasiswa itu ngekor, itu bukan mahasiswa namanya, ya. Jadi tidak ada larangannya, ya. Jadi yang dilarang itu tadi apa? Debat kusir, kemudian yang sampai ini, kemudian itu yang pertama. Ya, kita juga sama-sama mahasiswa. Jadi memang mahasiswa di dunia kampus itu memang harus, bahkan kalau kita kuliah S2 atau S3 itu sebagaimana pernah dijelaskan oleh kakak-kakak kelas itu, memang diajari berdebat. Bagaimana kita mempertahankan argumentasi. Memang itu pendidikan kita kalau di dunia kampus. Ya, tapi yang menjadi masalah itu dibawa ke dunia luar yang masyarakat awam yang menyaksikan. Nah, itu mudorot. Kalau di dunia ilmu, orang berilmu ya tahu etika berdebat, tahu bagaimana bisa menjadikan kepala dingin. Lah kalau orang awam lihat, oh mendidih aja ini otak ini, ya kan? Mendidih, apalagi tidak setuju sama dia, wah ini mau lempar aja, jadi gitu. Nah, ini kan mudorot jadinya. Jadi tidak ada pertentangan seperti yang kita sampaikan. Kemudian yang kedua, bagaimana kita belajar ilmu umum, ya, ilmu umum. Sedangkan kita ilmu yang yang bermanfaat itu tafaqquh fiddin dan lain sebagainya. Dan ini tidak saling bertentangan ya ikhwan. Antum lanjutkan saja belajar ilmu umumnya,
kemudian antum juga sambil belajar agama. Ini insya Allah saling bermanfaat. Apalagi nanti ilmu umum antum bermanfaat untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Antum nanti bisa berdakwah dengan bahasa Inggris, itu luar biasa. Jadi tidak perlu apa ya, kemudian wah saya salah dong, saya salah jalan. Tidak perlu. Ya, jadikan ilmu yang antum miliki dalam sisi keduniaan itu bermanfaat untuk agama antum. Ya, kita punya ilmu, misalnya jurusan teknik, wah itu masya Allah, jurusan media misalnya, komputer dan lain sebagainya, itu manfaat untuk dakwah, untuk manfaatkan. Kemudian manfaat untuk mencari nafkah. Mencari nafkah ibadah enggak? Ibadah pada Allah SWT, ya, menghidupi anak istri. Jadi apa namanya? Lalu bagaimana Ustaz? Ya harus tetap menuntut ilmu agama. Bagaimana ya? Kajian seperti ini. Ya, antum rutin jadwalkan yang tidak berbenturan dengan waktu kuliah misalnya. Ya. Jadi hal-hal yang bisa dikompromikan tidak perlu dipertentangkan. Wallahu taala alam bisawab. Ini pertanyaan yang sangat bagus. Mungkin dapat hadiah wis. Biar ini nih. Fadhal. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Ya. Jadi semangat terus mahasiswa ya, jangan futur. Kemudian pertanyaan berikutnya, Afan Ustadz, kemarin jenengan sampaikan bahwa berbicara tentang Allah tanpa ilmu dosanya jauh lebih besar dari si Afan. Apakah ada dalilnya Ustadz? Yo ada, itu dalilnya kemarin itu. Antakulu 'alallahi ma la ta'lamun. Ya, antakulu ma la 'alallahi ma la ta'lamun dalam Al-Qur'an itu. Ya, kalian berbicara tentang Allah ya tanpa ilmu. Kalau kita berbicara tentang Allah tanpa ilmu itu rusaknya besar loh. Bisa disyirik. Ayo. Kalau kita tidak ada ilmunya nih. Ya, berbicara tentang agama. Kalau pengen rezeki itu yes, itu ada nanti saya punya ke rumah ada sikep. Ini tidak punya ilmu ini. Ada pelancar rezeki lah. Ada minyak-minyak nyong-nyong itu buat lancar rezeki. Dia bisa berbuat syirik, dia bisa berbuat bid'ah, dia bisa berbuat maksiat. Jadi maksiatnya itu ngumpul. Ya, maksiatnya semua, dosa-dosa besar itu ngumpul di sini kalau dia berbicara tanpa ilmu. Oleh karenanya dosa besar ya ikhwan. Ya, berbicara tanpa ilmu. Ya, jadi dalilnya itu tadi ya. Antakulu 'alallahi ma la ta'lamun. Wallahu taala a'lam bisawab. Barakallahu fikum. Mungkin ada lagi 10 menit lagi. Tidak ada ya, tidak apa-apa. Sudah paham semua insya Allah ya. Insya Allah ta'ala. Ini hadiahnya sisa 2 ini. Kasih siapa ini? Oh nanya. Iya, ya memang harus minta maaf, ya. Jadi taubat, ya. Jadi kesalahan kita itu ada 2. Kesalahan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu cukup taubat kita minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kesalahan kita kepada sesama manusia, itu kita taubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Kemudian kita mengembalikan hak-hak manusia yang kita zalimi, ya. Termasuk ghibah tadi kita berusaha minta maaf, ya. Kita minta maaf, minta dihalalkan atau intinya minta maaf lah. Ya, kalau kita malu, waduh saya pernah menggibahi antum, ya enggak usah bilang seperti itu. Saya minta maaf, mungkin ada salah gitu. Itu saja. Ya, wallahu ta'ala bisawab. Jadi apakah boleh kita mengambil ilmu dari mereka yang disinggung dalam pembahasan tadi? Maksudnya yang berlebihan dalam mentahdir para ulama dan sama sunnah itu, menimbang di sisi mereka pun ada Maslahat dan ya. memiliki ilmu yang mumpuni juga. Iya. Enggak masalah, ambil saja. Ya. Ambil itu tadi. Ambil akan tetapi jangan ambil yang yang bagian tahdir-tahdirnya itu. Ambil yang bermanfaat yang memang dia mumpuni di bidang itu. Dan ini saya terapkan di Mesir. Ya, jadi ketika teman-teman itu mau ngaji ya di markasnya
Syekhuna Syekh Said Ruslan hafizahullah taala. Ya. Jadi beliau ini memang termasuk ulama yang Masya Allah keras ya. Bukan keras dalam apa, tapi amar ma'ruf nahi mungkarnya luar biasa. Ya. Dan ilmunya juga luar biasa. Beliau doktor dalam bidang hadis dan lughah bahasa Arab. Nah, teman-teman yang mau ngaji ke sana itu ana sarankan antum ibaratnya kita apa ya, prepare gitulah. Kita jangan sampai ketika antum ngaji terus kemudian berteman dengan orang-orang yang sudah ngaji lama di sana terus sibuk dengan orang. Cukup antum fokus di ilmunya karena ilmunya luar biasa, ya. Adapun tentang masalah orang itu dikip saja, ya, dikip, tidak usah diikuti, ya. Itu teman-teman kita seperti itu, ya, kita arahkan demikian. Karena kalau ndak fatal, Pak. Kalau ndak seperti itu fatal. Kalau kita ndak punya rem, ya. Jadi semuanya waduh. Padahal awalnya dia belajar pada guru ulama yang mungkin ditahdir itu mungkin. Jadi nanti dia pulang dari majelis itu gurunya sendiri ditahdir. Nah, ini kan qalilul adab. Ya, bahkan ada sebagian kalangan itu dididik dari kecil, kemudian disekolahkan hingga ke Yaman, pulang-pulang gurunya ditahdir, dicaci maki, dicemooh. Ini subhanallah. Ini akhlaknya tidak ada. Akhlak kepada guru. Bagaimana dia akan mendapatkan keberkahan yang seperti ini? Ya, tidak ada ya ikhwan. Oleh karenanya dalam masalah ini tentunya itu tadi ya boleh ya kita ambil ilmunya, asalkan itu tadi kita harus punya rem, ya. Tapi kalau kita berhati-hati, tidak boleh nggak mau ngambil ilmunya ya tafadhol terserah. Nah, tapi kalau dia memang ahli, misalnya ahli hadis, ya kita ambil, ya ambil misalnya ada memang bidangnya dia di hadis. Cuma dalam pembahasan masalah ini agak lost gitu. Keras gitu. Jadi nggak masalah kita ambil ilmu yang dia mumpuni dalam bidangnya. Wallahu taala a'lam bishawab. Ada lagi? Oh terakhir. Janganlah. Kurang 5 menit. Tadi kan dijelaskan tentang fenomena tasir. Heeh. Dan solusinya itu kita yang utama takut pada Allah. Nah, sekarang lawannya fenomena tasbih. Nah, ini gimana caranya kita ini solusi biar tidak bermudah-mudahan dalam merekomendasikan orang. Karena kan tasbih itu kan kadang dibarengi dengan kekaguman, Ya. merasa berjasa atau kita ini mungkin ada segalanya. Karena kan anak pernah dengar kaidah bahwa seorang ahli ilmu itu tidak diakui keberadaannya kalau dia tidak disaksikan oleh ahli ilmu yang lain yang lebih tinggi. Ya. Ya memang demikian, ya. Jadi ahli ilmu itu disaksikan oleh ahli ilmu yang lainnya. Oleh karenanya mentazkiyah orang seperti kita katakan tadi itu berat. Kita juga harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya sama, kita mentahdir orang juga harus takut kepada Allah. Kita mentazkiyah orang, merekomendasi orang yang mana memang kita tidak tahu betul. Cuma kata-katanya, cuma kita tahu cuplikan, ya cuma 1 menit aja menyentuh itu. Kemudian kita, masya Allah. Padahal dalam sisi yang lain misalnya menyimpang dan lain sebagainya, maka kita harus berhati-hati dalam masalah ini, ya. Kecuali memang kalau kita sudah kenal, kita sudah bergaul lama, kita sudah tahu dari teman-teman yang thiqah bahwasanya ustadz ini seperti ini dan ini, maka itu tidak masalah kita tazkiyah, kita rekomendasikan agar orang-orang belajar kepadanya. Tapi kalau tidak, kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak bermudah-mudah ya dalam masalah ini, ya. Karena fenomena dakwah ini ruwet ya kawan. Fenomena dakwah ini di lapangan ini sebenarnya ruwet. Ya cuma sabar saja, ya. Kita ini masih enak loh. Kita ini masih enak. Dulu zaman sahabat itu taruhannya nyawa. Kalau kita ini paling yos itu tadi diikuti intel gitu aja paling. Kemudian mata-matai, kemudian mungkin nanti ujung-ujungnya ya diusir. Itu paling mentok lah, paling mentok. Enggak sampai kita dipukul, enggak sampai kita enggak.
Tapi para sahabat dahulu ketika dakwah yang hak itu, ya mereka diapakan? Digeraji, kawan. Ya, digeraji dari sininya tembus duburnya, digeraji. Ya, kemudian Sumayyah itu ditusuk itu di kemaluannya waliyatubillah itu mempertahankan la ilaha illallah. Kita itu tidak seperti itu ya ikhwan. Kita tidak sampai seperti mereka di dalam mempertahankan din yang hak ini. Makanya kita harus introspeksi diri. Ya. Jadi kalau kita mengalami banyak ujian, ya, kita lihat ujian-ujian as-sabiqin. Ya, orang-orang yang sudah terdahulu daripada kita. Ujian mereka itu lebih berat. Ya. Kalau kita pengen hiburan, ya. Kita pengen hiburan itu baca surat Yusuf. Itu hiburan kita. Nabi Yusuf itu itu diuji dari kecil sampai besar, itu hidupnya ujian tok. Nggak pernah senang, Pak. Tapi endingnya itu, ya, kalau di film India itu kan lakon menang terakhir. Ya. Lakonnya menang terakhir. Nah, itu endingnya seperti itu. Diuji mulai yang mana sudah tidak punya orang tua perempuan, saudaranya ya iri, dibawa, dicemplung nang sumur, ditemukan, kemudian dijadikan ketemu di keluarga raja, ya Allah digoda dengan istrinya raja, sampai digoda mau berzina, kemudian banyaklah godaan-godaan yang lain. Ya, di penjara, tapi Allah Subhanahu wa taala ya menampakkan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Ya. Oleh karenanya, ya, kita harus sabar dalam mempertahankan agama kita ini. Berbagai macam ujian pasti kita akan hadapi. Akan tetapi kita masih punya Allah Subhanahu wa taala, tempat kita bermunajat, tempat kita mengadu, tempat kita nangis. Di sepertiga malam terakhir kita lembutkan hati kita, karena kita beragama membahas ilmu bukan untuk keras, bukan untuk menang-menangan, tapi kita untuk melembutkan hati kita, untuk menciptakan hakikat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita berilmu, harusnya menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad mengatakan asrul ilmi khasyatullah. Kalau kita semakin habis ngaji tidak takut sama Allah, salah ilmu kita. Kalau kita semakin ngaji malah semakin sombong, semakin metenteng-petenteng, semakin tidak punya akhlak, salah. Ada yang salah. Ya, dengan ngaji itulah kita lembut. Bertutur kata yang awalnya mungkin kita teriak-teriak terus, atau mungkin kita kasar omongannya, dengan ngaji itu berubah. Karena ngaji itu hakikatnya merubah kita. Ya, dari perilaku yang mungkin barbar kemudian perilaku yang baik. Ya, mungkin itu yang kita sampaikan. Hadiahnya tadi masih ada. Siapa yang tanya terakhir tadi? Oh, hadiah yang tadi antum ya? Ini antum. Terus yang tadi siapa? Antum. Yang tanya tadi siapa terakhir? Aldi enggak dapat wis. Yang lain, antum tanya tadi ya? Oh ya wis dapat. Siapa lagi yang tanya tadi? Antum udah ya? Antum tadi? Ya wis, dapat wis. Ya, barakallahu fikum. Ya, mohon maaf atas kesalahan. Insyaallah semoga kita bisa bertemu kembali ya di majelis yang mulia, di majelis yang berikutnya biidznillah taala, di majelis atau di masjid kita yang tercinta ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, menjauhkan kita dari segala macam keburukan, ya, menjadikan kita ahli ilmu yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi segala macam larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita semoga diistiqomahkan di atas jalan yang hak, di atas kebenaran, di atas manhaj yang mulia ini, manhaj salaf ala fahmi salafina salih, beragama di atas pemahaman para sahabat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.